Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke masjid, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan kajian kita tentang kandungan doa yang ada di dalam doa kunut. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan bagian yang berisi fana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'alaik. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang telah engkau jadikan sebagai walimu, orang yang telah engkau jadikan kekasih, jadikan sahabat dekat, orang yang telah engkau pimpin, tidak akan hina. Sebaliknya, wala ya'izzu man 'ada, dan tidak akan mulia orang yang engkau musuh. Pagi ini kita akan melanjutkan dengan membahas bagian yang berikutnya. Tabarakta Rabbana wa ta'ala. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi. Ini juga masih berisi pujian dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha suci dan maha tinggi. Pernyataan atau pujian yang menyatakan Allah maha suci dan maha tinggi ini juga sering kita buat atau sering kita lakukan dalam bentuk pernyataan yang lain yang sering kita baca ketika kita sedang dalam keadaan sujud itu. Pernyataan kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhan kita yang maha tinggi. Jadi pernyataan maha suci dan maha tinggi ini sering digabung, sering dinyatakan bareng. Nah ini bisa jadi memang karena merupakan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam surat Al-A'la yang juga sering dibaca oleh para imam itu terutama ketika Jumat. Di dalam surat Al-A'la itu kan ayat yang pertamanya perintah untuk mensucikan Allah yang maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, sehingga kemudian lalu kita sering memuji Allah yang maha suci dan maha tinggi. Hanya kata yang digunakan itu kadang kita menggunakan kata sabbaha yusabbihu tasbih, ya. Mensucikan nama Tuhan itu, tapi kadang-kadang menggunakan kata-kata tabaraka. Kalau dalam doa qunut itu tabarokta, karena kita langsung menyatakan itu kepada Allah dengan seakan-akan berhadapan gitu, engkau maha suci, ya. Kalau pakai tabarokah itu seperti kalimat yang Allah pakai di dalam surat Al-Mulk, ayat yang pertama itu yang digunakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, maha suci Allah, zat yang di genggamannya ada seluruh kekuasaan, dan Allah adalah zat yang menentukan dan berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sekali lagi di dalam bagian ini kita memuji Allah dengan menyatakan Allah maha suci dan maha tinggi. Bapak dan ibu-ibu, Allah itu maha suci dari seluruh sifat yang tidak baik tentu saja. Tidak sekedar tidak baik, kurang saja tidak ada Allah itu. Tidak sempurna aja tidak ada. Wallahil asmaul husna. Bagi Allah itu semua nama-nama yang terbaik, sifat-sifat yang terbaik. Suci dari hal yang tidak baik sama sekali. Jadi kalau kita mensucikan Allah itu berarti ya betul-betul meniadakan Allah itu dari sifat-sifat yang buruk itu, sifat-sifat yang tidak baik. Nuhun sewu Bapak dan Ibu, kita itu kadang-kadang meskipun toh sering membaca tasbih, itu ya sok terselip di dalam sikap kita itu yang kadang-kadang ya tadi menganggap Allah itu misalnya terutama yang terkait dengan persoalan takdir itu ya. Itu kan sering kali kalau gitu Allah itu tidak adil ya. Itu kan ungkapan seperti itu kan sering muncul dari ungkapan orang yang secara tidak sadar ketika menghadapi situasi tertentu, ketika melihat dirinya sedang menjalani kehidupan yang katakanlah tidak begitu baik, lalu di sana seberang ada orang yang kehidupannya baik, sementara ya dalam tanda petik misalnya ya begitu ya. Itu kita sok main Gusti Allah itu. Gusti Allah piye to ya karepe. Gusti Allah wis ora adil, mongso aku sing kaya ngene kok digawe ngene sing kae sing ngono. Nah, dengan menyatakan Allah tidak adil itu berarti sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh bertasbih. Allah itu padahal maha adil. Ya. Ketidakadilan itu tidak ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kecil saja terkait dengan bagaimana kita memahasucikan Allah itu. Allah harus kita hindarkan, harus kita sucikan dari seluruh sifat-sifat yang tidak baik, ya, apapun bentuknya. Karena Allah itu maha suci. Ini tasbih.
Jadi kalau kita itu saben hari bertasbih subhanallah, 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 menyatakan diri Allah suci itu, ya, itu sungguhnya ya kita harus sadar di dalam diri kita itu jangan sampai kemudian beranggapan ada sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Allah suci dari semua sifat-sifat yang buruk, apalagi yang buruk, yang kurang saja, yang tidak sempurna aja enggak, karena Allah itu maha sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah itu maha tinggi. Dan itu kita nyatakan Allah maha tinggi. Kalau Allah kita tinggikan, ya otomatis segala yang selain Allah itu rendah. Apalagi kok yang selain manusia yang sering disebut sebagai makhluk yang paling mulia, ya, itu pun di hadapan Allah tetap rendah dia. Sehebat apapun manusia di hadapan Allah dia selalu rendah. Makanya kalau kita menyatakan Allah itu maha tinggi, ya otomatis secara implisit kita mengakui kerendahan kita. Ya. Kalau kita menyatakan Allah itu maha mulia, ya, tinggi itu kan biasanya konotasinya mulia. Ya kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kalau kita itu menyatakan Allahu Akbar, Allah maha besar, ya otomatis pada saat yang sama kita harus mengakui diri kita itu kecil, tidak apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya yang namanya Allah itu sangat benci sekali terhadap orang yang sombong itu. Orang yang sombong itu orang yang menganggap dirinya besar. Makanya disebut dengan takabur. Takabur itu merasa diri besar. Sebenarnya kecil tapi merasa diri besar. Sebenarnya hina tapi merasa diri mulia. Sebenarnya rendah tapi merasa diri tinggi. Nah ini yang tidak dibolehkan. Nah pernyataan kita meninggikan Allah yang maha tinggi itu sekaligus supaya menjadikan diri kita itu sadar bahwa diri kita itu rendah, bahwa diri kita itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasa, ya, bagaimana ketinggian Allah dan kerendahan kita sebagai manusia itu, sebagai hamba itu disimbolkan dengan sangat baik dalam bentuk sujud itu. Coba bayangkan sujud. Sujud itu sebuah gerakan ketika kita meletakkan kepala kita, yang selama ini kepala itu kita anggap bagian yang paling terhormat dari diri kita, karena di dalam kepala kita itu ada otak kita, dan otak kita itulah yang merupakan simbol dari kemuliaan manusia. Karena manusia itu mulia itu karena punya otak, itu akal itu dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tapi ketika kita sujud, nuwun sewu, kepala kita sungkurkan di lantai. Dan sementara ini, maaf ini, bagian tubuh kita yang tempat keluarnya kotoran itu, ya. Dan tempat keluarnya kotoran itu sering dianggap sebagai bagian yang ya dalam tanda petik kurang mulia kan begitu. Karena kalau kita itu kok misalnya menghina orang sambil gini itu misalnya gini itu iso di. Ya. Tapi itu kita angkat lebih tinggi dibandingkan dengan kepala kita. Loh itu Masya Allah itu merupakan simbol yang ketundukan luar biasa. Simbol bahwa kita itu di hadapan Allah betul-betul merendahkan diri serendah-rendahnya. Dan kalau orang sudah sujud itu mau diapakan kan ya ora iso apa-apa wong sujud.
Nah ini sekali lagi menunjukkan betapa yang namanya gerakan sujud itu di dalam sholat itu merupakan gerakan yang luar biasa simbolik, menunjukkan bahwa diri kita itu sangat rendah, ya, dan dengan demikian kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sujud itu pula kita juga menyatakan pernyataan yang memuji ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ya. Jadi kita memuji Allah Maha Suci, kita memuji Allah Maha Tinggi, dan segala puji itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini apa namanya ya? Pernyataan di dalam doa yang pernyataan itu kalau kita sadari, kita resapi, insya Allah dengan pernyataan itu lalu kemudian melahirkan sikap yang luar biasa dalam diri kita. Jadi kalau kita itu menyatakan Allah Maha Tinggi, berarti kita pada saat yang sama itu mengakui kelemahan kita, kerendahan kita, kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lalu mau untuk tunduk dan patuh sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang betul-betul tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disimbolkan dalam bentuk sujud itu, ya, yang meletakkan bagian yang paling terhormat dari diri kita itu, kepala kita sungkurkan di tanah, dan bahkan pantat kita itu kita angkat lebih tinggi dibandingkan dengan kepala kita, yang itu sekali lagi merupakan simbol dari ketundukan yang total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau secara simbolik orang itu sudah bersujud seperti itu, lalu kemudian hidupnya ketakilan, ini orang pasien jadi. Ya. Kok nak sujud kayak ngono loh, kok nak neng di luar sujud, di luar sholat ketakilan, ini janjiannya orang pas, orang nyambung gitu. Nak kudune wong yang belum sujud, kudune ya hidupnya mestinya ya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya. Ya, tapi itulah memang kadang-kadang apa namanya, antara pernyataan-pernyataan simbolik dengan kadang-kadang yang substantif itu sok nggak nyambung begitu. Nah, mudah-mudahan kita ini ya orang-orang yang sudah melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sekali lagi karena kita memposisikan diri kita rendah di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Wah, bayangkan kita baru dengan Pak RT aja kita tunduk, ya. Naik lagi apa meneh kalau Pak Kepala Desa, apa meneh kalau Pak Camat, kalau Pak Presiden. Nah, ini dengan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Tinggi. Jadi kalau pemerintah di strukturnya itu ada pejabat tinggi, baru tinggi, ini Maha Tinggi, Maha Tinggi. Oleh karena itu, memang sekali lagi ketundukan kita kepada Allah yang Maha Tinggi itu harusnya total dan penuh begitu. Sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tinggi, dan itu mudah-mudahan terasah dengan pernyataan kita Tabaraka Rabbana wa Ta'ala, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami, dan Engkau juga Maha Tinggi. Demikian kajian pagi ini, mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.